Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimatus Zahro, mahasiswa PPG Transformasi BES 3 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga dengan NIM 27030253910. Pada hari ini, Rabu, tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja PPG di SD Negeri Padang Jaya 01 Marjana pada kelas 5 Mapel Pendidikan Agama Islam dengan tema Hidup Lapang dengan Berbagi tentang zakat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Khair ma'alukum. Bil khair, alhamdulillah. Di pagi hari ini supaya lebih semangat lagi, mari kita terus semangat terlebih dahulu. Tetap semangat. Ya, masih pun semangatnya? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran dengan keadaan sehat walafiat. Untuk memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa hari ini yang mau memimpin doa? Saya Bu. Ya, Natalena, silakan untuk memimpin doanya. Silakan kita berdoa mulai. Ya, terima kasih Natalena sudah memimpin doanya. Semoga pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Ya, untuk selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran hari ini. Siapa saja yang tidak berangkat? Ibu akan panggil ya. Adik Ayu hadir? Ya, hadir. Terus Hasna hadir? Ada yang tidak berangkat hari ini? Hafiz. Kenapa Hafiz tidak berangkat, ada yang tahu? Kita doakan Hafiz, semoga Hafiz cepat sembuh, bisa kembali lagi bersekolah lagi bersama kita. Ya. Untuk selanjutnya, agar kita dapat meningkatkan rasa cinta tanah air kita, maka kita akan menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Jadi anak-anakku silakan berdiri terlebih dahulu. Tanah airku Indonesia. Ya, silakan untuk duduk kembali. Kegiatan selanjutnya adalah seperti biasanya kita akan melakukan pembiasaan literasi. Untuk pagi hari ini kita akan membaca surat Al-Maun bersama-sama. Barusan kita sudah membaca tentang surat Al-Maun. Pembelajaran pada kali ini yaitu tentang hidup lapang dengan berbagi. Ada materi yang akan dibahas adalah tentang pengertian zakat dan ketentuan. Namun sebelum Ibu membahas tentang hal itu, Ibu akan mereview kembali pembelajaran yang sudah sangat lalu, yang kemarin sudah Ibu ajarkan, yaitu tentang menghargai sesama, sikap saling menghargai sesama. Sikap saling menghargai dan menghormati sesama disebut sikap apa yang kemarin ya? Toleransi. Dan ketentuannya. Guru akan menjelaskan apa sih tujuan pembelajaran kali ini. Namun sebelumnya, Guru mau bertanya nih, apa yang kalian tahu tentang berbagi? Berbagi adalah sikap yang suka memberi. Ya, berbagi adalah sikap saling suka memberi.
tentang dari zakat, dan kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat yang sudah pasti tahu hikmah apa dari berzakat. Selanjutnya adalah silakan dan lihat dan pahami video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan. Apabila menurut kalian penting, catatlah di buku tulis. Paham? Ya. Guru akan menjelaskan kembali tentang materi yang barusan sudah kalian lihat ya. Mengenal zakat dan ketentuannya. Adapun itu artinya adalah secara bahasa itu artinya menyucikan atau membersihkan. Maksudnya adalah menyucikan jiwa atau membersihkan dari harta. Menurut istilah, zakat adalah memberikan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan, orang yang berhak menerimanya dengan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Zakat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Kemudian untuk selanjutnya, apabila kalian belum jelas, kalian bisa lihat buku. Coba lihat buku halaman 40. Nah, kalian masih bisa buka, baca. Butuh waktu, kasih waktu 10 menit untuk membaca halaman 40 ya. Nah, silakan dibaca-baca terlebih dahulu. Halaman 40. Nah, dibacanya? Dari video pembelajaran tadi yang sudah Ibu paparkan di depan, kemudian materi yang sudah Ibu jelaskan, dan kalian juga sudah membaca di buku tentang mengenal zakat dan ketentuannya. Dari pembelajaran tersebut, coba apakah ada yang mau bertanya? Ya, Bu. Ya, bisa. Orang yang kaya tapi memiliki banyak harta, apakah termasuk orang yang berhak menerima zakat? Tidak. Kenapa seperti itu? Karena yang dimaksudkan orang yang berhak menerima zakat adalah orang yang berhutang, orang yang hutangnya untuk makan makanan sehari-hari, untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Jadi kalau masih punya harta, itu berarti bukan termasuk orang yang berhak menerima zakat. Apalagi dia kaya raya, walaupun kaya raya dia punya hutang, dia masih punya harta yang banyak. Nah, itu tidak termasuk orang yang berhak menerima zakat. Terus ada lagi yang ditanyakan? Saya, Bu. Ya, itu. Bagaimana hukumnya bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri? Bagaimana hukumnya orang mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri? Haram, betul sekali. Hukumnya itu haram. Karena batas waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah itu sampai sebelum sholat Idul Fitri. Apabila sudah melewati dari sholat Idul Fitri, maka itu sudah masuk menjadi hukumnya haram. Dan apabila masih diterapkan tetap memberikan zakat fitrah, itu dianggapnya sedekah. Nah, paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Hah? Sudah semua? Sudah paham semua? Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD kelompok. Nah, ini berkaitan dengan studi kasus bagaimana cara menghitung zakat fitrah. Bagaimana penghitungan zakat fitrah yang benar. Nah, sebelum itu Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Nah, di sini kelompok A, ini B, dan yang di sana kelompok C. Nah, setiap kelompok, dengarkan baik peraturannya, setiap kelompok ini nanti akan
diskusi kalian. Paham? Sudah jelas? Ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Nah, Ibu bagi ya. Ya, di sini dijelaskan Pak Andi dan istrinya memiliki seorang anak 4. Pak Andi ingin membayar zakat fitrah. Jika 1 kilogram beras seharga 12.000, maka berapa rupiah zakat fitrah yang harus dibayarkan Pak Andi? Silakan dihitung. Coba dengan teman-temannya, ayo. Dari kelompok A terlebih dahulu untuk presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
tiga saja ya contohnya ya. Aku sudah lagi. Ya, tidak apa-apa. Lebih tidak apa-apa. Lebih baik, lebih bagus. Paling tidak minimal 3. Kalau sudah, ini udah kembali jadwalnya. Tambahkan ya. Dari hasil kegiatan kalian mengerjakan sekolah, kan ternyata itu ada 2 anak yang mendapatkan nilai 100. Nah, di sini Bu Guru kasih apresiasi sebesar-besarnya. Kalian hebat di akhir pembelajaran kali ini. Mari kita susulkan apa sih pembelajaran yang kita dapat pada hari ini? Apa lagi yang dijelaskan tentang materi? Tentang cara berbagi. Apa tadi pengertian berbagi? Tadi berbagi adalah